Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Dr. Francisca di Prancis. Untuk di video kali ini gue mau ngebahas tentang virus corona terhadap kehamilan. Jadi ini banyak banget ya pertanyaan tentang ini, terutama buat teman-teman yang lagi hamil muda. Dok, kalau seandainya saya terkena virus corona, apakah akan berdampak pada janin saya? Oke, sebelum gue lanjut, buat teman-teman yang mungkin baru ketemu atau join pada channel gue ini, jangan lupa untuk support channel ini. Caranya gampang banget, kalian tinggal subscribe, tekan tombol merah, tekan tombol loncengnya juga supaya kalian dapat notifikasi kalau misalnya gue bikin video baru. Kemudian jangan lupa di like videonya kalau kalian suka dengan videonya. Kemudian jangan lupa juga kalian boleh komentar, boleh konsultasi, tanya-tanya di kolom komentar yang nanti kita bahas. Kemudian jangan lupa juga di-share video yang gue buat ini supaya video ini bisa lebih bermanfaat juga, dan buat teman-teman yang lain juga bisa nambah pengetahuan tentang hal baru ini. Nah, pertanyaan nomor 1. Yang pertama, apakah si virus corona ini bisa berdampak pada ibu hamil, terutama pada janinnya gitu loh. Nah, untuk sementara sebenarnya karena kita juga tahu virus corona COVID-19 ini atau COVID-19 ini adalah salah satu virus baru. Jadi memang butuh penelitian lebih lanjut lagi gitu. Tapi berdasarkan penelitian yang ada yang sudah dilakukan saat pertama kali muncul di Cina gitu ya. Jadi para ahli-ahli ini sudah sudah sedikit tahu gitu loh tentang si virus ini. Jadi si virus ini kalau seandainya dia menular pada ibu hamil, untuk sampai detik ini belum ditemukan adanya kasus ya virus corona ini transmisinya secara vertikal. Jadi tidak ditularkan dari ibu ke janin. Jadi belum ada kasus itu. Jadi sebenarnya buat teman-teman tidak perlu khawatir ya. Untuk sementara diketahui penularan virus corona ini adalah melalui droplet dari air liur gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ada yang bersin gitu atau kecipratan dari air liurnya kemudian kena ke orang lain, jadi dari orang ke orang ya. Nah, itu bisa menularkan virus corona. Tapi untuk sekarang dari ibu ke janin itu belum ada kasusnya. Kemudian yang kedua, dampak lainnya, apakah bisa menyebabkan keguguran? Nah, ini juga untuk sampai sekarang sih sebenarnya di Cina itu ada beberapa kasus. Kasusnya itu tentang bayi prematur ya. Cuman kita belum tahu pasti prematurnya ini karena si virus coronanya atau decision atau keputusan dari dokternya melihat kondisi si ibunya yang kurang baik. Jadi seandainya si ibunya kondisinya kurang baik, kita tahu kan biasanya penyakit yang ditimbulkan dari coronavirusnya adalah gangguan saluran pernafasan yang dalam artian ini sangat-sangat berbahaya pada wanita hamil gitu loh. Jadi mungkin saja ini adalah keputusan dari dokternya untuk melakukan persalinan lebih awal dalam artian prematur untuk menyelamatkan si janin. Tapi kita belum tahu pasti apakah si virus corona ini yang menyebabkan prematuritas pada kehamilan. Kemudian selanjutnya, ini juga pertanyaan dari teman-teman. Dok, saya seandainya terinfeksi virus corona, kemudian saya bersalin. Apakah saat persalinan ini ya bayi saya harus diasingkan, harus dikarantina atau bagaimana gitu ya? Dari yang gue baca sebenarnya nggak perlu sampai seperti itu. Intinya selama si ibunya diberikan masker yang memang masker yang khusus ya, masker yang khusus untuk melindungi dari COVID-19 ini atau COVID-19 ini, itu sebenarnya tidak ada masalah gitu. Karena kita tahu penularannya dari droplet, dari air liur gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu yang hamil mau melahirkan sebenarnya tidak perlu takut. Begitu halnya dengan breastfeeding atau ASI gitu ya. Untuk sampai sekarang belum ada penelitian lebih lanjut yang menyatakan kalau dengan pemberian ASI ini juga menularkan virus corona ini, belum ada. Jadi sebenarnya untuk sampai sekarang belum ada kasusnya. At least ya butuh penelitian lebih lanjut karena kita tahu sama-sama tahu ini virus baru gitu. Jadi kita nggak bisa bilang oh ini begini, oh ini begitu. Intinya kalau si penderitanya yang sakit ini bisa betul-betul menjaga dirinya dalam artian melindungi dia dari menggunakan masker atau kalau perlu sarung tangan gitu ya, gua rasa sih sebenarnya tidak perlu khawatir gitu loh ya. Yang penting yang harus dikhawatirkan itu adalah si yang sakit ini. Jadi yang sakit ini memang harus betul-betul ditreat dengan baik. Jadi buat teman-teman yang lagi hamil tidak perlu khawatir ya, jaga kesehatan kalian. Nah, ini juga apakah ibu hamil sangat-sangat rentan terhadap virus? Ya memang benar, karena kondisinya ibu hamil itu rentan sekali terinfeksi gitu loh. Jadi intinya kalau dalam kondisi seperti ini gue menyarankan untuk ibu-ibu hamil, bukan maksudnya untuk
apa ya, untuk mengurangi aktivitas, kalian tetap bisa beraktivitas seperti normal, tapi setidaknya untuk lebih menjaga kondisi kalian. Dalam artian kalau misalnya ada orang sakit, ya kalau bisa dihindari, gunakan masker kalau perlu, atau enggak stay di rumah aja, nggak usah macem-macem, intinya seperti itu. Kemudian kalau di Prancis sendiri sekarang sudah dilarang kegiatan berkelompok yang jumlahnya 100 orang atau lebih. Jadi kalau kalian berkelompok dalam jumlah 100 orang itu dilarang, karena itu diteliti penularannya bisa sangat-sangat tinggi gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi hamil, lebih baik stay di rumah, perhatikan makanan, kalau perlu minum multivitamin. Kemudian tadi kalau bisa rajin cuci tangan ya, maupun kalian di rumah rajin cuci tangan, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, itu udah cukup. Gua mau ngomong ini masalah ini sumbernya dari CDC, Center for Disease Control and Prevention. Jadi ini memang website ya, dimana memang terpercaya gitu loh. Jadi nanti kalau kalian mau baca-baca lagi bisa di description box. Website ini dia memang tujuannya dibuat untuk teman-teman supaya tahu bagaimana sih cara pencegahannya gitu loh, cara pencegahan terhadap suatu penyakit, dan salah satunya coronavirus ini. Oke, itu aja buat teman-teman ya, jangan khawatir, nggak usah panik. Intinya kalau kalian bisa jaga diri kalian, jaga kebersihan kalian, jaga pola makan kalian, semua aman. Intinya seperti flu, cuman yaitu penyebarannya sangat cepat. Jadi buat teman-teman nggak perlu panik sebenarnya. Intinya tetap jaga kondisi kalian, terutama yang lagi yang usianya lebih lanjut, karena ini cukup usia lebih rentan pada yang umurnya udah usia 50-an ke atas, itu lebih rentan. Apalagi buat teman-teman yang memang sudah ada penyakit bawaan seperti asma gitu ya, kemudian punya gangguan paru-paru segala macam, itu tingkat insidensinya atau tingkat kejadiannya atau angka kematiannya itu lebih tinggi. Jadi hati-hati. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya, bisa menjawab pertanyaan teman-teman kalian sekalian juga ya. Jangan lupa di-share videonya supaya video ini bisa lebih bermanfaat lagi. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.